udah naik panggung tetap aja adrenalina tuh kayak naik, terus deg-degannya makin cepat karena memang kan kalau saya lagu pertama itu kayak gambling, orang bisa ikut nyatu sama kita di lagu pertama atau Tiga bawain dulu ya. Ada. kebetulan kemarin kan udah di Malaysia udah konser. Sekarang ada planningnya di Singapura. Kemarin kan sebenarnya udah di Singapura, cuman ini tunggalnya nanti ada lagi di Singapura, sama ada proyek kolaborasi juga. Itu yang belum bisa saya sebutkan, tapi album udah beres, tinggal rilis. Terus apa lagi ya? Sejauh ini saya nggak pernah ada masalah. Ada lagi? Singapura, kenapa memilih Singapura? Kemarin kan memang sebetulnya kalau konser itu kalau saya prinsipnya tergantung permintaan. Saya nggak karena kan promotor juga memberikan dana yang nggak sedikit. Jadi prinsip saya kalau bikin sebuah konser tuh harus benar-benar dari kedua pihaknya siap, dan biar nggak mengecewakan aja. Yang beli tiket kan nggak murah juga. Gitu. Kemarin pada saat di Malaysia seperti apa sih mungkin keseruan konser, apakah sama-sama di Indonesia atau seperti apa mungkin? Lebih ini aja sih, lebih kayak excitednya ada, nervousnya ada. Nervousnya memang saya memang bawaan dari lahir, kapanpun saya nyanyi pasti selalu deg-degan. Jadi cuman alhamdulillahnya waktu itu memang semuanya sold, jadi alhamdulillah nervous pun terbayarkan. Jadi lagu pertama nggak jelas, tapi ya oke lah. Kalau nyanyi memang kalian bisa lihat sendiri di mana-mana. Kalau saya pertama pasti nervous. Cakra gimana sih Cakra? Mungkin toilet bolak-balik atau seperti apa Mules dan pasti saya pegang mic itu nggak satu, itu pasti dua. Pasti karena kalau satu pasti tremor. Itu saya masih ada sampai sekarang. Oke, sempat viral juga kan gaya nervous itu. Dia udah diginiin, dikenadain itu biasanya biar nggak nervous. triknya gitu ya, Ya. Cakra ya. Tapi akhirnya sampai dari nervous akhirnya kulingan pada saat gimana mungkin? Biasanya kalau udah satu kali nyanyi sama penonton, kita udah agak sedikit nggak terlalu nervous. Cakra kok bisa, artinya kan udah sering banget naik di panggung nyanyi di depan banyak orang. Kenapa lu masih nervous sih? Namanya juga manusia. Tapi sempat nggak sih ke dokter gitu, maksudnya ke psikiater menghilangkan stres gitu bersama? Sebenarnya udah dikasih cara, katanya keluarin teriak di belakang panggung segala macam ngobrol. Tapi kalau udah naik panggung tetap aja adrenalina tuh kayak naik, terus deg-degannya makin cepat karena memang kan kalau saya lagu pertama itu kayak gambling, orang bisa ikut nyatu sama kita di lagu pertama atau kita harus coba lagi di lagu kedua. Jadi pressure-nya tuh lumayan bikin stres gitu. Jadi kadang lagu pertama tuh suka agak sedikit hati-hati dan terlalu hati-hati jadinya, jadi nggak enjoy. Kan pasti offer masih sering ya. Ya. Kalau boleh tahu riders apa aja sih yang dibutuhkan dari Cakra gitu kalau offer di mana-mana. Soalnya biasanya kalau ditanya artisnya kan takutnya gua bikin sendiri, ke IO aja lah. Kalau saya nggak ribet, yang penting ada gorengan, bakso, terus tidur nyaman, terus sampai ke hotel nyaman dah. Kenapa harus ada gorengan? Kenapa harus ada Biasanya gorengan? kalau Kan penyanyi kan penyanyi biasanya menjauh. menjauhin minyak. Ya, Kan nggak semua penyanyi sama. Bakso tuh paling krusial karena memang kuah bakso itu, dan baksonya harus yang gerobak Rasa kampung lah kampung. ya. Itu kadang dikasih steak saya nggak makan. Saya jadinya kayak itu somai, kalau nggak cilok, bakso, gorengan. Tuh. Kalau panggung perform di luar negeri kan Nah, susah apa tuh? Oh, dari sini. Serius? Oh, dari sini. Ya. Kalau cilok bawa. Wajib Kan tuh bisa ya, wajib. Wajib. Wajib bawa. Sambal bawa. Saus bawa pasti ya. Kalau saus bawa. Cuman kalau bakso agak sedikit susah kan.
ngakalinya cuman kayak kita bawa baksonya, kita bikin kuahnya, bumbu sama air di ini bikin ngeracik sendiri. Racik sendiri. Ya. Oke, jaga stamina-nya seperti apa nih? Cakra kan karena banyak komentar nih dari netizen, kamu agak gemukan lah, gitu seperti apa? Memang tidak menjaga lagi, tidak menjaga. Apa ya? Sebenarnya lagi nikmatin hidup aja lah. Nikmatin. Soalnya kemarin sempat nyobain diet, tapi malah sakit-sakitan. Dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit demam. Jadi sekarang mah yang penting sehat. Karena memang kamera juga nambah 5 kilo kan. Jadi udah kebayang ini ntar muka gue udah kayak gimana nih. Cuman sekarang lebih ini aja ngejaga makanan, tapi nggak yang bener-bener berhenti makan banyak, enggak. Cuman kayak lebih dijaga. Kita kan tadi biasanya sebelum manggung kan selalu grogi. Boleh tahu nggak sih ritual apa yang lo lakuin sebelum Makan. manggung? Sebelum manggung. Makan makan pedas. Makan pedas. Tidak ngaruh dengan pernapasan ketika Aman. nyanyi. Alhamdulillah. Justru yang gua rasain kalau gua makan pedas sebelum nyanyi, suara gua nggak terlalu berat. Atau kenapa? Pokoknya yang nyanyi jangan dengerin saya karena memang saya agak sedikit aneh. Jadi gua kalau sebelum nyanyi memang gua makan pedas. Cak, Sangat. Karena menurut gue itu nikmat. Tapi yang membuat suara dari seorang cakrakan ini yang membuat suara terberat, maksudnya itu kan pedes itu kan kalau Ya. sebelum nyanyi. Nah, kalau yang ada pantangannya apa nih? Buat suara Dingin. Kalau sebelum nyanyi dingin. Ruangan nggak boleh dingin. Terus apa? Kayak AC gitu nggak boleh. Panas. Jadi udah lagu pertama tuh udah kayak udah lagu ke-6. Baru keluar udah keringetan. Kenapa pakai tutup juga bisa sih juga. Ada nggak sih bangan dari orang tua juga nih? Oh, ibu sih hampir tiap hari telepon. Cuman nelponnya kayak lebih tawakal ya. Memang ibu tuh agak parnoan. Jadi melihat berita sana sini di dunia seperti di dunia entertainment, ibu cuman telepon terus tiap hari, tiap subuh malah. Kamu juga terpengaruh karena Ya. juga nih. Siapa sih yang merasa kangennya nih? Terus makin rindu sama Ya, karena kemarin tuh almarhum bapak meninggal 1 Muharram. Pekerjaan saya kemarin 1 Muharram. Jadi kayak ngingetin beliau aja. Deket banget dirimu sama almarhum. Beliau yang sering ajak saya dan maksa saya nyanyi. Yang ingin saya jadi seperti sekarang adalah beliau. Ibu saya justru dulu inginnya saya jadi PNS. Jadi rasa bisa mewujudkan impian. Ya, Nangis nih. lumayan lah. Maksudnya sebisa saya mengabulkan apa yang almarhum ayah saya cita-citakan dulu, saya kenapa Cak kamu jadi PNS, Cak? Hah? Kenapa kamu jadi PNS, Cak? Nah, bukan jadi pertama saya bodoh. Jujur aja. Gaji kecil kali, gaji kecil. Ibu saya padahal suka matematika. Ibu saya guru. Saya memang bukan bidangnya. Jadi waktu itu memang dari kecil saya kadang bilangnya ngerjain PR di rumah padahal saya ikut manggung, orkes gitu kan. Yang penting nggak dapat jajan. Terus mau penjara nggak sih saat dulu? Ciara pasti pas pulang itu pasti jarang. Cuma kemarin kan belum sempat pulang karena memang ada pekerjaan yang belum bisa selesai di sini. Jadi mungkin insya Allah minggu depan saya pulang. Cak, dengan segala pencapaian yang lu raih gitu sampai saat ini, ada lagi nggak sih mimpi yang mau lu wujudin gitu? Karena udah banyak banget kan prestasi yang lu dapetin. Banyak. Apa aja tuh? Apa aja, Cak, yang mungkin bisa Dalam waktu dipakai, Cak? dekat nih. Dalam waktu dekat. Ada mimpi apa lagi, Cak, yang maksudnya yang pengen Dalam diwujudin? waktu dekat gue pengen punya tempat untuk kucing dan anjing berlantar. Oh. Itu Shelter ya. shelter. Itu aja sih. Karena memang di kampung gua sendiri udah agak sedikit rawan kalau anjing ditangkepin terus tiba-tiba hilang, terus kucing hilang. Jadi pengen kayak punya tempat
kucing buat anjing yang kecil aja nggak apa-apa, punya ada dokter, satu buat steril. Ya sebisa mungkin lah dari yang gua punya gitu, gua memang suka. Ya. Apa? Kalau kucing sekarang di rumah ada 8, anjing ada 1, sapi kalau di kampung ada 10, ayam ada ya nyampe 100. Kebun binatang mungkin. Enggak, cuman kalau saya lebih ke bukan beli. Jadi tapi kalau kayak anjing kucing tuh kalau nemu di jalan ambil. Kalau nggak ada yang punya. Jadi impian satu kayak gitu. Jadi ataupun ada yang kira-kira keluarga yang nggak sanggup nih. Stereo bisa. Kalau punya hewan banyak ya 100 air 10 sapi itu pengeluarannya per bulan bisa sampai berapa sih? Ya kalau ada niat sih pasti ada jalan aja. Dan karena ibu juga suka. Ibu, oh iya ada kelinci juga. Ibu punya kelinci 25. Itu semua Ada 100 juta pengeluaran budgetnya. Insya Allah ada. Kalau untuk kebaikan pasti Allah selalu ngasih jalan. Hah? Adalah. Ada nggak sih cerita kalau di jalan ternyata ada yang Oh, kucing di rumah saya semuanya dari jalan. Saya nggak pernah beli. Iya ada kemarin ada 1. Karena memang saya pengen punya kucing warna oranye. Pas saya mau nyanyi, tiba-tiba ada 1 kucing, kakinya ngelempar 2 yang belakang. Jadi saya ambil, saya bawa ke dokter, ternyata kakinya copot belakangnya. Terus diobatin, sekarang udah sehat di rumah. Cak terakhir Cak mengenai dari sisi asmaranya kapan ada target untuk belum melepas mata? Aduh, kasus ini juga. Intinya karir aja dulu. Karir aja dulu. kenapa? Pernah patah hati ya? Hah? Buat masa depan dulu kumpulin. Oh, Oh, belum cukup sekarang. Hah? Adalah. Kriteria deh, kriteria. Kriteria pastinya yang mendukung karir aja. Pasti di kalangan artis atau Enggak. ibu yang cari. Kenapa nih? Dari tegas banget Apa? sama dari kalangan artis. Adalah. Dari Yang ibu enggak, ibu lebih ke karena memang ibu tahu sekarang tuh istilahnya di musik tuh memang impian saya dari dulu. Dia nggak pernah kayak, cuman keluarga lain kadang yang agak kritis. Kalau pulang ke rumah lebaran tuh kadang saya nggak kemana-mana, langsung ke kandang sapi. Takut ditanyain. Menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis. Karena itu yang paling kritis kan. Iya. Cuman kalau ditanya kriteria yang penting bisa Bisa masak? Salah. masak, saya juga bisa. Oh, bisa ya. Oke. Lebih spesifiknya bikin sambal yang enak. Ya, tinggal udah makan. Hah? dicomblangin nggak sih? pernah dicomblangin nggak sih? Ab? Dicomblangin tapi malah diambil sama yang nyomblangin kan kasus. Waduh. Kasus itu. Pernah ya? Ya udah sekarang kalau pacaran tuh nggak usah comblang-comblangan lah. Oh iya. Biasanya yang nyomblangin itu kasus juga tuh. Iya, Bu. Pernah ada pengalaman gitu Cak, dicomblangin malah sekarang semakin go internasional nih Bang. Internasional doa. Iya kan? Pokoknya saya cuman minta doanya semoga diberi kelancaran karena memang gak mudah lah ya. Semua juga mungkin punya keinginan untuk berkarir lebih luas lagi. Saya juga istilahnya berusaha yang paling baik aja.